Pada saat ini kita coba untuk mendalami dari mana asal-usul sifat dan karakter manusia. Saudara-saudara, untuk mengetahui sifat dan karakter manusia, maka kita pun wajib untuk mengenal apa yang menjadi sifat, karakter, pikiran, perasaan, memori, dan kehendak Tuhan. Karena kita memiliki dua alam yang berbeda. Satu yang disebut dengan alam Tuhan, di mana Allah, di mana Tuhan hadir dan berkuasa di sana. Begitu juga dengan alam kehidupan. Tetapi alam kehidupan dan alam kematian itu, atau alam Tuhan itu, saudara-saudara, itu memiliki perbedaan. Satu adalah alam yang tidak terbatas, yaitu alam Tuhan. Satu disebut sebagai alam yang terbatas, sehingga manusia disebut sebagai manusia yang terbatas. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagaimana yang sering kali kita dengarkan bahwa manusia itu adalah manusia yang terbatas. Apanya yang terbatas? Manusia ternyata dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, tahun depan, 10 tahun depan. Manusia tidak tahu pada masa lalu orang, makan masa lalunya sendiri dia lupakan. Manusia tidak bisa tahu secara bersamaan apa yang terjadi di Jakarta, di Amerika, di belahan dunia lain secara bersamaan. Karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ternyata saudara-saudara, inilah yang menjadi asbabun nuzul, asal muasal kenapa ada nilai-nilai individual atau disebut sebagai individualistik, sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia itu ternyata muncul, ternyata hadir karena keterbatasannya. Bagaimana saudara-saudara? Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka kemudian timbul kekhawatiran, timbul galau, timbul kesedihan, timbul ketakutan, timbul kecemasan. Semua karakter-karakter itu hadir karena manusia terbatas. Begitu juga saudara-saudara, karena kita tidak tahu masa lalu orang, timbul curiga, timbul khawatir, timbul kemarahan. Semuanya disebut sebagai nilai individualistik atau nilai-nilai individual atau sifat dan karakter manusia. Semuanya itu karena kita terbatas. Sekali lagi kemudian ini membedakan kita dengan Tuhan. Tuhan kemudian saudara-saudara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan selanjutnya. Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu secara bersamaan di tempat yang berbeda. Maka Tuhan disebut Maha Tahu. Tuhan disebut Maha Ada. Tuhan disebut Maha Menguasai, Maha Mendengarkan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ada perbedaan antara sifat-sifat Tuhan dan sifat manusia. Tuhan sebagai yang awal dan akhir. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang penuh cinta. Tuhan yang selalu adil. Tuhan yang selalu berbuat baik, berpikiran baik, merancangkan kebaikan. Semuanya sifat itu hadir karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan manusia ada iri hati, ada dengki, ada hawa nafsu, ada kekecewaan, ada kesedihan, ada galau. Semuanya karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyadari tentang keterbatasan itu, maka kita selalu berusaha untuk menghadirkan sifat Tuhan di dalam semua sifat-sifat yang akan kita ekspresikan dalam berinteraksi. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka kemudian pikiran dan perasaan Tuhan akan mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia yang terbatas itu. Sehingga kemudian ketika kita mengekspresikan pikiran dan perasaan kita, ada cinta di dalam,
ada ketulusan di dalam, ada kasih di dalam, yang merupakan sifat-sifat Tuhan yang mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Maka untuk itu, tetaplah menjaga komunikasi, tetaplah berhubungan dengan Tuhan dengan baik, tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa kepada Tuhan, agar supaya pikiran dan perasaan manusia selalu dimoderasi, yang kemudian hasilnya adalah ekspresi yang didasarkan pada sifat-sifat Tuhan atau nilai-nilai universal tersebut. Demikian.